Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhri Maulana 131170063. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dan program Arduino yang telah saya buat di website tinkercad.com untuk memenuhi praktikum Megatron modul 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan objektif atau tujuan dari praktikum Megatron modul 3 ini, yaitu rangkaian Arduino dan LED yang ketika push button ditekan maka LED akan menyala sesuai dengan pola yang telah ditentukan pada modul tersebut. Nah, di modul ini ketika push button 1 ditekan maka LED akan menyala sesuai dengan pola NIM praktikan yang telah diubah ke bilangan biner. Contohnya, jika NIM saya 131170063, maka 1 jika dikonversikan ke bilangan biner maka didapat 0001, dan 3 dikonversikan ke bilangan biner didapat 0011, 7 dikonversikan didapat 0111, 0 dikonversikan didapat 0000, dan 6 dikonversikan didapat 0110. Jadi jika 1 tersebut berarti 0001, maka LED yang akan menyala yaitu lampu kuning, berarti 0001, berarti yang akan menyala kuning karena bernilai 1 atau high. Begitu juga seterusnya. Nah, jika push button 2 ditekan, maka pola yang di LED akan menyala dengan pola NIM praktikan yang terbalik dan dikonversikan ke bilangan biner. Berarti jika NIM saya 131170063, berarti nanti urutannya 36071131, lanjut lagi ke 36071131. Nah, untuk pada modul ini, untuk mengatur waktu delay antar polanya digunakan potensiometer. Nah, di sini potensiometer akan memberikan input 0 sampai 1023. Untuk modul ini, input dari potensiometer akan diubah menjadi nilai dengan rentang 50 sampai 500 milisecond. Berarti jika input dari potensiometer bernilai 0, maka akan diubah menjadi 50. Sedangkan jika input dari potensiometernya bernilai 1023, maka akan diubah menjadi 500. Begitu juga di antara 0 sampai 1023 tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang telah saya buat di website tinkercad.com ini. Di sini saya menggunakan satu Arduino Uno, 4 buah LED, 3 buah push button, 7 buah resistor, 1 potensiometer, dan beberapa jumper. Di sini LED yang digunakan yaitu LED merah, hijau, biru, dan kuning. Dan resistor yang terhubung ke LED dan Arduino memiliki resistansi sebesar 500 ohm untuk membatasi arus yang mengalir ke LED tersebut, sehingga arus yang mengalir berkisar antara 5 sampai 10 mA. Nah, sedangkan push button sendiri dihubungkan dengan resistor yang memiliki resistansi sebesar 10 kilo ohm. Resistor ini akan berfungsi sebagai pull down resistor. Nah, di sini LED ini telah dihubungkan ke Arduino dengan jumper, yang dapat dilihat di sini bahwa yang LED merah terhubung ke pin 2 pada Arduino, LED hijau terhubung ke pin 3, LED biru terhubung ke pin 4, dan LED kuning terhubung ke pin 5.
Nah, sedangkan push button sendiri, push button 1 dihubungkan ke pin 13, push button 2 dihubungkan ke pin 12, dan push button 3 dihubungkan ke pin 11. Sedangkan untuk potensiometer, karena input yang diberikan oleh potensiometer ini berupa analog input, maka potensiometer dihubungkan ke analog input pada Arduino yaitu A1. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program Arduino yang telah saya buat di website tinkercad.com ini. Pertama, saya mendefinisikan beberapa variabel yaitu red, green, blue, yellow, PB1, PB2, PB3, I, potensio, state 1, state 2, state 3, delay time, value potensio. Nah, red, green, blue, yellow ini merupakan pin dari Arduino yang terhubung ke LED-nya. Red sama dengan 2 berarti LED merah. Green 3 berarti LED hijau. Blue 4, pin 4 yang terhubung ke LED biru. Dan yellow 5, LED kuning yang terhubung ke pin 5 pada Arduino. Sedangkan PB1, PB2, PB3 ini merupakan singkatan dari push button 1, push button 2, push button 3, yaitu pin pada Arduino yang terhubung ke push button 1, push button 2, dan push button 3. Push button 1 terhubung ke 13, push button 2 terhubung ke 12, dan push button 3 terhubung ke 11. Untuk potensio ini merupakan pin yang terhubung ke potensiometer, yaitu pin analog A1. State 1, state 2, state 3 ini merupakan kondisi apabila push button 1 ditekan, maka kondisinya state 1, push button 2 ditekan, maka kondisinya state 2, push button 3 ditekan, maka kondisinya state 3. Sini digunakan bool karena nantinya state ini akan bernilai true atau false saja, karena yang dibutuhkan cuma itu. Sedangkan delay time nantinya merupakan nilai waktu delay yang dikonversikan dari hasil pembacaan input dari potensiometer. Sedangkan value potensio ini nantinya akan digunakan untuk membaca inputan dari potensiometer. Dan masuk ke setup. Sini diberikan beberapa output dan input. Red, green, blue, yellow 2, 3, 4, 5 akan menjadi output. Sedangkan 13, 12, 11 akan menjadi input. Kemudian lanjut ke loop pengulangan. Nah, di sini value potensial akan bernilai analog pembacaan analog input dari pin potensio ini, pin A1, yaitu dari potensiometer. Nah, setelah value potensio didapatkan, maka nanti delay time akan mengkonversikan value potensio ini yang mempunyai nilai dengan rentang 0 sampai 1023 menjadi rentang 50 sampai 500. Nah, di kondisi awal dapat dilihat bahwa pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 akan bernilai 0 atau semua LED akan mati. Nah, di sini apabila push button 3 ditekan atau input digital dari PB3 yaitu pin 11 bernilai 1, maka kondisi 3 akan true, sedangkan kondisi yang lainnya atau state yang lainnya akan bernilai false. Sedangkan jika push button 1 ditekan, maka kondisi 1 akan bernilai true, state 1 bernilai true,
Dan jika push button 2 ditekan, maka state 2 akan bernilai true. Nah, jika kondisi 3 bernilai true, maka I akan sama dengan 0. Di sini tujuan I sama dengan 0 ini karena pada perintah di bawah, ketika I sama dengan 0, semua LED akan bernilai 0 atau semua LED akan mati. Di sini push button 3 berfungsi sebagai mematikan semua lampu, semua LED. Nah, jika state 1 bernilai 1 atau bernilai true, maka LED akan menyala sesuai dengan pola yang telah diberikan, yaitu, nah di sini saya akan menjelaskan polanya, yaitu ketika I sama dengan 1, maka polanya 0001 atau hanya kuning yang menyala. Ketika 2, biru dan kuning menyala. Ketika 3, hanya kuning yang menyala. 4, kuning menyala. 5, hijau, biru dan kuning menyala. 6, tidak ada yang menyala. 7, hijau dan biru yang menyala. Dan 8, hanya kuning yang menyala. Kuning dan biru yang menyala. Nah, di sini digunakan pada akhir dari perintah if state 1 sama dengan true, I akan plus, maksudnya nanti I ini akan nilainya akan bertambah 1 setiap kondisi ini dijalankan, perintah ini dijalankan. Ketika contoh, misal awalnya I sama dengan 0 ya. Nah, ketika push button 1 ditekan, maka state 1 bernilai true, maka I sama dengan 0, tidak ada yang memenuhi semua perintah ini, maka I lanjut ke perintah terakhir I++, maka I sama dengan I plus 1 atau I sama dengan 0 plus 1. Sehingga jika state 1 masih dalam keadaan true, maka perintah ini akan dijalankan. Nah, setelah dijalankan, maka I plus lagi atau I sama dengan I plus 1 atau I sama dengan 1 plus 1, maka I bernilai 2. Kondisi ini terpenuhi dan akan dijalankan. Begitu seterusnya sampai I sama dengan 8. Nah, ketika I sama dengan 8 ini, ketika pin 2, pin 3, pin 4 dan pin 5 ini bernilai true, maka I akan berubah menjadi I sama dengan I min 8 atau I sama dengan 8 min 8, yaitu sama dengan 0. Nah, ketika sama dengan 0, masuk lagi ke I plus, maka I sama dengan 0 plus 1. Maka kembali lagi ke kondisi pertama. Sini dapat dilihat bahwa LED akan menyala sesuai dengan pola tersebut, yaitu 131171063. Nah, lanjut ke if state 2 sama dengan true, sama dengan 1 atau true, maka kurang lebih fungsi program yang diberikan sama dengan state 1 di atas. Namun di sini di akhir perintah if state 2 sama dengan 1 atau true, sini I akan mengalami pengurangan. Nah, misalnya I yang awalnya bernilai 5, nanti jika kondisi 5 telah terpenuhi, maka I akan dikurangi 1 atau I sama dengan I min 1, sehingga I sama dengan 5 min 1 dan I menjadi 4, dan akan menjalankan perintah di atasnya, yang berarti nanti polanya akan terbalik dari yang sebelumnya. Nah, jika telah mencapai I sama dengan 1, maka I akan bernilai I plus 8 atau 1 plus 8.
yaitu 9. Nah, kemudian dilakukan pengurangan lagi menjadi 9 min 1 atau 8. Maka Arduino akan menjalankan perintah jika i sama dengan 8 pada kondisi state 2 sama dengan 1 atau true. Nah, jika i awalnya bernilai 0, maka pada state 2 ini perintah ini yang akan dijalankan, yaitu i sama dengan i plus 9. Berarti jika i sama dengan 0, maka nantinya i akan berubah menjadi 9 dan dilakukan pengurangan lagi lanjut ke i sama dengan 8. Berarti ketika i sama dengan 0 diubah menjadi i sama dengan 9 karena perintah ini, terus dikurangi 1 karena perintah ini, dan nanti akan menjalankan perintah if i sama dengan 8. Begitu juga seterusnya 8, 7, 6. Berarti nanti pola yang terbentuk adalah 3, 6, 0, 7, 1, 1, 3, 1. Nah, jika state 3 tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketika state 3 sama dengan true, maka i sama dengan 0 dan semua LED akan mati. Nah, di sini diberikan beberapa perintah untuk menampilkan nilai value potensio, nilai delay time, pembacaan push button 1, push button 2, push button 3, nilai i, kondisi state 1, state 2, state 3. Kemudian saya akan mensimulasikan program Arduino ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa state 1, state 2, state 3 masih dalam keadaan 0 atau false. PB1, PB2 juga belum ditekan, masih dalam keadaan 0, dan I masih dalam keadaan 0 karena kondisi awal telah ditentukan bahwa I sama dengan 0. Nah, untuk potentiometer sendiri, input yang diberikan oleh potentiometer hanya pada rentang 1 sampai 1022, sehingga tidak bisa mencapai 1023 ataupun 0. Sedangkan pada Arduino yang telah saya rangkai sendiri, input dari potensio berkisar antara 0 sampai 1023, sehingga mungkin pada simulasi ini tidak mencapai delay time sebesar 500. Kemudian apabila push button 1 ditekan, nah, di sini state 1 akan bernilai true dan I akan mulai counter atau bertambah 1 setiap 500, tergantung delay time-nya. 5, 6, 7, 8, kembali lagi ke 1. Nah, sini juga dapat dilihat bahwa LED akan menyala sesuai pola tersebut, yaitu 63, 1, 3, 1, 1, 7, 0, 6, 3. Nah, apabila push button 2 ditekan, nah maka awalnya 3, 4 kembali lagi ke 3 karena mengalami pengurangan. Dan pola yang terbentuk pada LED merupakan name saya yang terbalik, yaitu 7, 1, 1, 3, 1, 3, 6, 0, 7, 1, 1, 3, 1. Nah, dapat dilihat juga bahwa state 2 telah bernilai true. Nah, jika delay time diperpendek, maka nantinya
LED akan menyala dengan lebih cepat. Di sini mungkin kurang terlihat karena pada simulasi sendiri waktu yang berjalan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga 1 detik mungkin berjalan selama 10 detik di dunia nyata. 8, 7, 6. Nah, jika percepatan 1 ditekan, maka 5, 4, 5, 6 mulai menambahkan 1 setiap delay time ini, setiap 50 milisecond. Nah, jika percepatan 3 ditekan, maka stat 3 akan bernilai true dan I akan bernilai 0. Sehingga jika I sama dengan 0, maka semua LED akan mati. Mungkin sekian penjelasan dari rangkaian dan program Arduino yang telah saya buat di website tinkercad.com ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti di akhir video akan saya tambahkan simulasi Arduino yang saya rakit sendiri. Di sini saya akan memperlihatkan hasil rangkaian dan pemrograman yang sama dengan rangkaian dan pemrograman pada Tinkercad, simulasi Tinkercad sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba menekan push button 1, push button 2, dan push button 3, serta apa yang terjadi jika saya memutar potentiometer ini. Langsung saja tekan tombol 1. 131063 17063. Dan jika ditekan push button 2, 3 1 nah, dia akan bentuk pola yang terbalik dengan push button 1 tadi. Dan apabila ditekan push button 3, semua LED akan mati. Nah, pertama kita lihat dulu nilai potentiometernya. Di sini apakah dapat dilihat? Terlalu cepat ya. Di sini sebenarnya nilai potensinya 0. Nah, pada website Tinkercad tadi kan dapat dilihat bahwa nilai nilai potensinya paling rendah 1 ya. Nah, 0. Dan apabila diputar atau dijalankan dulu ya, jadi dia akan menyala dengan delay 50 milisecond, sangat cepat kan. Mati. Dan apabila diputar penuh, maka nilainya akan 1023 dengan delay time 500 milisecond. Dan boleh tekan lagi 31. Sekian video percobaan dengan rangkaian sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.